sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada siang hari ini Allah perjumpakan kita kembali di kajian Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Alhamdulillah Ustadz Aminur Bait sudah membersamai kita semua. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini Allah berikan keberkahan dalam hidup, amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Adapun kajian kita pada siang hari ini, kita akan membahas jika datang rasa malasmu, terutamanya dalam beribadah, bagaimanakah kita mengatasinya. Marilah sama-sama kita buka kajian kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di chat Zoom atau langsung WhatsApp kepada admin. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah. Saya nggak bisa masuk Zoom karena over kapasitas. Ini batas terus sebentar. Sebentar. 100. Pas 100. Satu ini akun. Di pas 100. Biasanya kami lebih dari 100. Sebentar, kami cek kembali. Sebentar. Coba kita cek lagi. Bismillah. Ya, belum berhasil. Baik. Bismillah. Bismillah. Ya. Mungkin ada yang bisa bergabung dengan temannya sehingga satu akun saja. Ini sudah di angka 98 Ustaz. Oh, baik. Silakan dicoba kembali. Kita coba lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini di hari Senin siang hari dan dibersamai oleh Majelis Ta'lim Qalbun Salim.
kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin bulanan yang insya Allah kita akan membahas tentang ketika rasa malas menghampiri kita dalam beribadah. Dan ini hakikatnya adalah pembahasan tentang masalah futur pada saat beribadah yang sudah pernah diperingatkan oleh Nabi SAW. Insya Allah kita akan mencoba untuk mendalaminya. Semoga dimudahkan oleh Allah. Baik, al-futuru fil ibadah, tentang futur dalam ibadah. Futur itu sendiri secara makna bahasa artinya diam setelah orang bergerak, atau melemah setelah orang melakukan tindakan yang keras. Melemah setelah sesuatu yang melakukan tindakan yang keras. Sakanun ba'da hiddatin walana ba'da shiddatin. Sehingga orang yang berhenti bergerak atau mulai melemah itu secara bahasa artinya futur. Sedangkan secara istilah, futur adalah da'un, sebuah penyakit. Yumkinu ayyusiba ba'dun nas, yang mungkin bisa mengenai sebagian orang. Minimal adalah al-kasal, wat-tarahi, wat-tabatu. Malas-malasan, suka menunda, suka terlambat. Puncaknya adalah al-inqita' awis sukun, meninggalkan atau diam, ba'dan nasyat, ad-daib, wal haraka al-mustamirrah, setelah orang melakukan kegiatan yang rutin atau gerakan yang terus-menerus. Sehingga futur itu sendiri tidak satu tingkatan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa rasa malas atau futur itu bertingkat, tidak satu tingkatan. Ada tingkatan yang paling bawah dari futur, yaitu malas, kemudian suka menunda, tingkat bawah. Kemudian ada juga futur tingkat atas. Futur tingkat atas, puncaknya murtad. Sehingga ketika seseorang sudah sampai pada tingkatan tidak mau lagi menjadi seorang muslim, alias dia murtad, inilah futur yang paling parah. Kalau futur tingkat bawah, misalnya malas, ya, kemudian suka menunda, kemudian telat, ya, ketika melakukan amalan dan seterusnya, ini futur tingkat bawah. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan nggak mau beramal, alias murtad, ini sudah futur paling parah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang para malaikat. Walahu man fis samawati wal ard. Dialah zat yang hanya miliknya sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wa man indahu, dan makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. La yastakbiruna an ibadatihi, tidak pernah bersikap sombong dalam beribadah kepadanya. Wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah lemah dalam beribadah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka tidak pernah bosan ketika beribadah. Mereka berzikir, bertasbih siang dan malam, la yafturun, tidak pernah futur. Maksudnya adalah mereka beribadah daimatan, terus-terusan. Sehingga para malaikat ada yang diberi tugas oleh Allah untuk bertasbih. Sejak diciptakan sampai akhir dari kehidupan alam, dia selalu bertasbih. Ada yang diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk selalu sujud. Sejak diciptakan sampai akhir hayat, dia selalu sujud. Tapi itu adalah makhluk-makhluk khusus. Yunazzihunallaha amma la yahliku, mereka selalu bertasbih kepada Allah, menyucikan Allah dari segala hal yang tidak layak untuknya. Wa yusallun wa yadhkurunallah, ada yang salat, ada yang berzikir kepada Allah. Lailan wa nahara, baik siang maupun malam. La yad'ufun, tidak pernah merasa lemah. Wala yas'amun, dan tidak pernah merasa bosan. Sehingga para malaikat sendiri disebut oleh Allah la yafturun, mereka adalah makhluk yang tidak pernah futur. Maka makhluk yang tidak punya hawa nafsu, yaitu para malaikat, tidak pernah
futur. Karena mereka makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus para makhluk yang mereka hanya berbuat taat kepadanya. Selanjutnya, mengenai realita futur disebutkan oleh Nabi SAW, inna likulli amalin syirrah. Setiap amal itu punya kondisi syirrah. Wa likulli syirratin fatrah. Dan setiap kondisi syirrah pasti ada kondisi fatrah. Apa yang dimaksud dengan kondisi syirrah? Syirrah penjelasannya adalah nasyatan wa syiddatan wa hirsan wa raghbatan fi awwalihi. Semangat, serius, sungguh-sungguh, dan punya harapan besar di awal amal. Sehingga syirah itu kalau boleh kita sebut posisi grafik naik. Setiap amal punya posisi grafik naik. Ada bentuk ibadah, ijtihad, al-hub wal kur. Ada bentuk rasa cinta, kesungguhan, ibadah, beristihad. Kadang rajin, kadang melemah. Setiap amal punya masa syirrah, dan setiap masa syirrah ada masa fatrah. Masa fatrah kebalikan dari syirrah. Syirrah itu artinya masa rajin. Masa rajin, semangat, itu namanya masa syirrah. Lalu kata Nabi SAW, di setiap masa syirrah ada masa fatrah. Nah, masa fatrah berarti ini kebalikan dari syirrah. Berarti fatrah turun semangat, kurang rajin, malas, dan seterusnya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflaha." Barang siapa yang ketika sungguh-sungguh dia berada di sunnahku, faqad aflaha, maka dia beruntung, dia selamat. Maksudnya gimana? Ketika dia dalam kondisi syirrah, lagi semangat, dia berada di sunnahku. Ya, di sini artinya mendapatkan petunjuk atau mengikuti petunjukku. Dan sunnah Nabi SAW berarti dalam posisi dia tidak gulul. Masa semangat, orang di masa semangat tapi ke arah sunnah. Maka apa yang terjadi ketika dia semangat ke arah sunnah? Yang dia lakukan adalah tidak gulul. Apa itu Pak? Tidak gulu. Afwan ya, tidak gulu. Dia tidak berlebihan. Ya. Sehingga tidak sampai melebihi batas. Maka kalaupun rajin ibadah, tidak sampai dia meninggalkan kewajiban selain ibadah. Kalaupun dia rajin melakukan sesuatu, tidak sampai menyebabkan dia harus meninggalkan kewajiban yang lain. Dia tidak gulu dalam masalah ini. Karena semangatnya semangat ke arah sunnah. Sesuai dengan panduan Nabi SAW. Ada nggak Pak orang yang lagi semangat tapi keluar dari sunnah? Banyak. Salah satu di antara kasusnya, ini pernah dialami oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan kemudian diingatkan oleh Salman. Salman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Di sini ada sebuah cerita yang pernah disampaikan oleh Abu Juhaifah. Akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Kita tahu bahwasanya para sahabat Muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Ansor. Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah. Kemudian Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Rabi.
Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Fazara Salmanu Abu Darda. Kemudian Salman suatu ketika mengunjungi Abu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabadzilatan. Dan dia melihat Ummu Darda ke orangnya kusam kusut. Ya, tidak seger. Faqala, maka Salman tanya kepada Ummu Darda. Wallahu a'lam, mungkin ini terjadi sebelum turun ayat hijab. Karena pasca turunnya ayat hijab, para wanita sahabiyat ketika itu mereka bersembunyi. Ketika bertemu dengan laki-laki, mereka di balik tabir. Ma sya'nuki mutabadzilatan. Maka Salman tanya kepada Ummu Darda, istrinya Abu Darda, kamu kok mutabadzilah, gak seger, kenapa? Qalat, maka Ummu Darda mengatakan, inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu, dia sama sekali gak punya keinginan terhadap dunia. Sama sekali tidak punya hasrat terhadap dunia. Sehingga sama istrinya gak pernah disentuh, isinya cuma ibadah. Falamma jaa Abu Darda, ketika datang Abu Darda, qarraba ilaihi ta'aman. Abu Darda menyuguhkan makanan kepada Salman. Faqala, kemudian Abu Darda mengatakan, kul, silahkan makan. Fa inni sha'im, aku sedang puasa. Qala, lalu kata Salman, ma ana biakil, aku enggak mau makan. Hatta ta'kul, sampai kau ikut makan. Ma ana biakilin hatta ta'kula, aku enggak mau makan sampai kamu ikut makan. Fa'akala, akhirnya Abu Darda ikut makan. Falamma kana minal lail, sampai ketika masuk waktu malam, dhahaba Abu Darda liyakuma. Salman dan Abu Darda tidur bersama. Dah selesai sholat Isya, mereka pulang ke rumah Abu Darda, kemudian Salman tidur di rumahnya Abu Darda. Ketika Abu Darda mau qiyamul lail, mau salat tahajud, faqala lahu Salman, Salman mengatakan, "Nam, tunggu, tidur dulu. Jangan bangun." Fanama, akhirnya Abu Darda pun tidur. Tsumma dhahaba yaqumu, kemudian ketika Abu Darda tidur sesaat, beliau ingin bangun untuk qiyamul lail, dicegah oleh Salman. "Nam, enggak boleh, tidur dulu." Fanama, akhirnya dia pun tidur. Baik, Masya Allah. Dan kita bisa lihat bagaimana penghormatan Abu Darda kepada Salman. Sehingga apapun yang diminta oleh Salman, diarahkan oleh Salman, diikuti oleh Abu Darda. Falamma kana 'inda subhi, ketika sudah mendekati waktu subuh, qala lahu Salman, Salman mengatakan kepada Abu Darda, "Qumil an." Sekarang silahkan bangun. Faqama fasallaya. Akhirnya mereka pun bangun dan sama-sama melakukan salat qiyamul lail. Faqala, kemudian Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda. Disinilah kita bisa lihat orang berilmu lebih tinggi daripada ahli ibadah. Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda. Abu Darda lebih ahli ibadah dibandingkan Salman, tapi Salman lebih berilmu dibandingkan Abu Darda. Apa kata Salman kepada Abu Darda? Inna li nafsika 'alaika haqqan, wa li rabbika 'alaika haqqan, wa li dhaifika 'alaika haqqan. Kau punya kewajiban yang harus kau tunaikan untuk dirimu. Wali rabbika 'alaika haqqan, kau punya kewajiban yang harus kau tunaikan untuk Rabbmu. Wali dhaifika 'alaika haqqan, kau punya kewajiban yang harus kau tunaikan untuk tamumu. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, kau juga punya kewajiban yang harus kau tunaikan untuk keluargamu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berikan kepada masing-masing haknya. Fa'atayan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika, dan itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqa Salman, yang dinyatakan Salman ini benar. Nah, disinilah kita bisa lihat ketika orang berlebihan, ghulu dalam beribadah, sampai pada tingkatan meninggalkan kewajiban dia kepada istrinya, meninggalkan kewajiban dia kepada suaminya, meninggalkan kewajiban dia kepada anaknya, dan seterusnya, itu pelanggaran.
Rabbmu punya hak yang harus kau tunaikan. Dirimu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Istrimu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Suamimu punya hak yang harus kau tunaikan. Berbagi waktu untuk menunaikan hak mereka semua, demikianlah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, sehingga ini yang kita maksud tadi, bahwa masa semangat kalau ke arah sunnah, maka orang tidak akan ghulu. Termasuk juga disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ada beberapa orang yang datang ke rumah Rasulullah SAW dan bertanya kepada para istri Nabi SAW tentang bagaimana cara Nabi SAW beribadah. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan, saya akan puasa tiap hari. La atazawwaj. Nah, baik. Diceritakan oleh Anas bin Malik, bukan Aisyah, dari Anas ya. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang ke rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap sedikit ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita enggak ada apa-apanya. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa beliau sudah diampuni. Qala ahaduhum, akhirnya salah satu di antara mereka bertekad. Amma ana, saya bertekad. Fa inni usalli al-laila abada. Aku akan salat malam tiap hari, enggak pernah bolos. Wa qala akhar, orang yang kedua mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Saya akan puasa tiap hari dan enggak pernah bolong. Wa qala akhar, orang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Akan aku jauhi wanita, aku tidak akan nikah selamanya. Jadi 3 orang ini semuanya punya tekad, mau beribadah lebih banyak, melebihi seperti apa yang mereka terima dari informasi tentang ibadah Nabi SAW. Ibadah Nabi SAW itu seperti ini. Beliau kadang puasa, kadang tidak puasa. Beliau kadang qiyamul lail, beliau tidur, kemudian nanti qiyamul lail, tidak semalam suntuk qiyamul lail. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mereka dalam posisi beliau emosi. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi yang mengatakan seperti ini. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah. Ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Lakinni asumu wa uftir. Tapi aku kadang puasa dan kadang tidak puasa. Wa usalli wa arqud. Aku salat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Nah, disinilah Anda bisa lihat makna dari kalimat faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, dia bukan bagian dari golonganku. Benci sunnahku maksudnya gimana? Yang enggak senang dengan yang kayak gitu, kadang tidur, kadang tahajud, kadang puasa, kadang tidak puasa. Yang merasa ini kurang atau enggak senang dengan kayak gini, dia bukan bagian dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ini contoh orang yang syirahnya, masa rajin dan semangatnya tidak ke arah sunnah, sampai pada tingkatan ghulu, sehingga dia berlebihan dalam beribadah. Ada orang yang ketika masa rajinnya itu sampai pada tingkatan dia meninggalkan keluarganya, lagi-lagi semangat, sehingga 4 bulan tinggalkan keluarga, sampai keluarganya harus ngemis kepada orang lain karena tidak punya sesuatu. Selanjutnya Nabi SAW juga mengatakan, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik. Barang siapa yang fatrahnya kepada sunnah maka dia akan beruntung, tapi siapa yang fatrahnya kepada selain itu faqad halaka,
maka dia akan binasa. Yang dimaksud bagaimana di sini? Fatrahnya kepada sunnah Nabi SAW adalah al-iqtisad wa tawassut. Malas tapi tetap pertengahan. Ma'al mudawana, sehingga tetap menjaga kelestarian amal. Ikhlas kepada Allah, tidak riya, tidak sum'ah. Sehingga malas-malas tapi yang wajib tetap tidak ditinggalkan. Tidak sampai kebablasan. Tidak kemudian pamer amal. Faman kanat ila ghairi dzalika, tapi kalau dia tidak seperti itu, faqad halaka, maka dia akan tersesat. Li'anna man salaka ghaira hadihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal halikin. Karena orang yang menempuh selain dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tersesat. Tayyib. Sekarang kita akan lihat asbabul futur. Asbabul futur. Sebab kenapa orang itu mengalami futur. Yang pertama adalah al-wuqu'u fil ma'asi. Orang itu futur karena dia terjebak dalam maksiat. Terutama meremehkan dosa kecil. Karena orang kalau sudah meremehkan dosa kecil, dianggap dosa kecil itu hal yang biasa, akan menjadi tumpukan noda dalam batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin." Tidak ada musibah yang menimpa kalian. Fabima kasabat aidikum, selain disebabkan karena perbuatan dosa kalian. Sehingga manusia mengalami musibah itu karena dosa. Dan futur termasuk musibah. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Sehingga sebab musibah adalah maksiat. Sebab musibah adalah maksiat. Ya. Dan futur, kita tulis futur termasuk musibah. Allah berikan hukuman kepada hamba dengan cara dia mengalami futur, mengalami musibah futur. Maka para hamba yang dia bermaksiat kepada Allah, salah satu di antara dampak buruknya adalah Allah Subhanahu wa taala akan timpakan futur kepadanya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub." Waspadalah kalian terhadap dosa-dosa kecil. Muhaqqiratudz dzunub itu dosa yang diremehkan. Dosa yang diremehkan. Waspadalah kalian terhadap dosa yang diremehkan. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhlikahu. Karena dosa itu ketika berkumpul pada diri seseorang, akhirnya lama-lama dosa itu membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga kadang orang menganggap, kayak gini aja kok, enggak apa-apa, kayak gini aja, enggak apa-apa. Alhamdulillah, enggak apa-apa di dosa kecil itu lebih ringan daripada yang lebih parah lagi. Enggak apa-apa dosa besar. Wah, itu Masya Allah, bahaya sekali. Sehingga ada banyak orang yang terkadang dia melakukan praktek dosa besar dan dia anggap itu enggak apa-apa. Nah, oleh karena itulah, di antara kewaspadaan yang harus kita bangun agar kita tidak futur adalah waspada dengan yang namanya dosa. Dosa kecil, jangan dilihat kecilnya, tapi lihatlah kau durhaka kepada siapa. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, la tandur ila sigharil ma'asi, la tandur ila sigharil ma'asi, walakin indur ila 'azamati man ta'si. Nah, di sini perkataan Bilal bin Sa'ad rahimahullah. Wa yaqulu Bilal ibnu Sa'ad, la tandur ila sigharil ma'siyah, walakin indur ila 'azamati man asaita. Jangan kau lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah keagungan zat yang kau berdosa di hadapannya. Lihatlah Allah, di mana kau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Dan Allah memberikan hukuman kepada hamba ketika dia meremehkan dosa, dengan Allah jadikan dia mendapatkan musibah. Dan salah satu di antara bentuk musibah itu adalah munculnya rasa futur pada dirinya. Selanjutnya yang kedua adalah al-ghuluwu wat tashaddud fid din. Al-ghulu wat tashaddud fid din. Di antara hal yang perlu diwaspadai seseorang adalah terlalu berlebihan dalam masalah agama. Sehingga saking kencengnya, kenceng putus. Ketika putus, bahaya, hilang. Maka jangan kenceng-kenceng. Ghulu, tasyaddud itu terlalu kencang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din." Tinggalkanlah ghulu dalam masalah agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Karena di antara yang membuat tersesat orang di masa silam adalah sikap ghulu dalam masalah agama. Kekencangan. Hadis riwayat Ahmad. Kencang tapi tidak dipandu dengan cara yang benar. Akhirnya dia berlebihan. Lalu saat dia sampai pada tingkatan bosan, putus. Terus dia lepas dan tidak mau lagi melakukan ketaatan. Itulah orang yang terlalu serius ghulu dalam masalah agama. Dan mungkin Anda bisa menjumpai beberapa contoh kasus orang yang dulunya berlebihan sampai akhirnya ketika futur itu hilang. Ada orang Khawarij. Kita tahu yang namanya Khawarij. Khawarij ini disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang sangat rajin ibadah. Sampai kata Nabi SAW, andaikan kalian bandingkan ibadah mereka dengan ibadah kalian, taqalluhu, kalian akan menganggap ibadah kalian itu sedikit. Tapi saat kencangnya mereka itu berlebihan, kata Nabi SAW, yamruquna minas sahmi kama yamruquna minal islam kama yamruqu sahmu min ramiyah. Mereka itu menembus Islam sebagaimana layaknya saham, sebagaimana layaknya anak panah yang merukum minar ramiyah, yang menembus hewan sasaran. Jadi kalau orang memanah saking kencangnya, itu sampai ketika mengenai binatang tadi nembus. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW, mereka nembus dari Islam seperti layaknya anak panah yang nembus dari hewan sasaran. Terus kalau nembus gimana Pak? Ya hilang. Maka yang dia lakukan bukan lagi syariat Islam, tapi hawa nafsu. Makanya Nabi SAW mengingatkan, iyyakum wal ghuluwa fid din. Jangan berlebihan dalam masalah agama. Ada sebuah cerita yang katanya cerita ini valid, artinya cerita real, bukan cuma dongeng, sampai pelakunya menulis buku sendiri. Seorang wanita yang dia mondok di sebuah pesantren, dia menghafalkan Quran, dia belajar ilmu syar'i dan seterusnya. Di pesantren-pesantren, mohon maaf mungkin boleh saya sebut, pesantren yang mengajarkan model sufi, model-model sufi. Tapi dia menghafalkan Quran. Sampai akhirnya dia mengalami musibah ekonomi. Sehingga keluarganya punya masalah ekonomi, dia sendiri juga kesulitan dari sisi ekonomi. Terus dia berpikir, kenapa Tuhan tidak pernah hadir ketika saya punya masalah? Sehingga dia biarkan aku tenggelam dalam masalah, tapi Tuhan tidak pernah memberikan solusi. Awalnya dia masih bertahan, tetap sholat, tetap memakai jilbab, menutup aurat. Lama-lama, karena bisikan setan, dia mulai mutung. Dia mulai merasa gak terima ketika disikapi Tuhan seperti itu, menurut dia. Akhirnya dia mengatakan, wahai Tuhan, mulai saat ini aku menarik diri dari ketaatan kepadamu. Aku menarik diri
untuk tidak lagi beribadah kepadamu. Maka dia lepaskan jilbabnya dan dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan ketaatan kepada Allah, kemudian dia tenggelam dalam aneka perbuatan maksiat karena merasa saya sudah enggak butuh Tuhan karena saya tidak pernah dibantu oleh Tuhan menurut dia. Akhirnya dia menulis sebuah buku untuk menceritakan pengalaman buruknya karena sampai dia kemudian jadi pezina. Tuhan izinkan aku untuk maksiat. Dan itu ceritanya adalah dia merasa saya menarik diri dari Tuhan, sehingga ngapain saya harus beribadah kepada Tuhan. Toh ternyata tidak membawa perubahan kebaikan bagi ekonominya. Nah, itu contoh berawal dari hulu, namun kemudian yang bersangkutan tidak kuat dengan ujian ekonomi, sampai akhirnya yang bersangkutan dia tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Berikutnya di antara sebab futur adalah al-israf fil mubahat, terlalu berlebihan dalam masalah yang mubah. Allah ingatkan di surat Al-A'raf, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, gunakanlah zinatakum, perhiasan kalian, inda kulli masjidin, ketika kalian ke masjid. Perhiasan di sini adalah pakaian. Allah Subhanahu wa taala menyebut pakaian dengan zina, perhiasan. Karena ketika manusia itu berpakaian, maka dia akan lebih indah, lebih rapi. Maka kalau kalian ke masjid jangan telanjang. Kalau kalian ke masjid jangan tanpa busana seperti orang musyrikin di masa silam. Mereka tawaf tanpa busana. Sehingga Allah perintahkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, gunakanlah pakaian kalian ketika ke masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, silahkan kalian makan minum dan jangan melampaui batas. Baik, karena itu kalau kita berbicara tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang bagi para wanita untuk menampakkan zinatahunna, untuk menampakkan perhiasannya. Di surat An-Nur ayat 31. Allah mengatakan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah wanita menampakkan zinatahunna, perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali yang tampak. Jangan menampakkan perhiasan kecuali yang tampak. Gimana itu maksudnya? Nah, perhiasan yang tampak itu ya pakaiannya itu. Sehingga wanita hanya boleh menampakkan pakaiannya, tidak boleh menampakkan selain pakaiannya. Maka seluruh badan wanita itu dibungkus dengan pakaian, dan yang dia tampakkan hanya pakaiannya. Dari sinilah sebagian ulama mereka mewajibkan wanita untuk pakai niqab, pakai cadar. Karena biar mukanya tidak tampak, maka ditutupi niqab, sehingga yang tampak pakaiannya, bukan wajahnya. Ya, sebagaimana ini adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Baik, kita lanjutkan. Wala tusrifu wa kulu washrabu wala tusrifu, silahkan makan dan minum tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang boros. Israf itu boros. Dan boros di antara bentuknya adalah ketika seseorang itu buang-buang harta. Makanya kita kasih peringatan kepada kaum muslimin yang sedang berangkat haji atau umrah. Pada saat Anda berada di tanah suci Mekah atau tanah suci Madinah, apa yang sering dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu? Mereka kalau makan sering berlebihan. Sehingga makan, Masya Allah, ngambil telur kadang 5 butir, ngambil buah sepiring, nasinya banyak, tambah sayur banyak, lauknya kadang 2, kadang 3. Gak habis. Cuman dimakan sebagian. Awalnya ketika dia ngambil, Masya Allah, kayaknya enak-enak sekali ini.
diambil sebanyak-banyaknya. Gak habis. Oleh petugas di sana, mereka gak ambil pusing. Ada makanan sisa, buang semuanya. Jadinya gimana Pak? Yang buang-buang itu orang-orang Indonesia. Mereka gak habis makanannya, ngambil banyak. Mereka israf, mereka boros, mereka berlebihan ketika makan dan minum. Di kota suci, tempat yang mulia, mereka bermaksiat, melakukan perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia, Allah Ta'ala, tidak menyukai orang-orang yang bersikap boros. Maka kalau ada di antara kita yang melakukan seperti itu, tolong disadari, bisa jadi kamu tidak dicintai oleh Allah. Dan kalau orang sudah tidak dicintai oleh Allah, apa yang bisa diharapkan dari kasih sayang Allah? Kita ingatkan kepada para jamaah ANB Umroh ya. Penekanan yang kami berikan, awas, hati-hati, jangan boros, jangan israf. Karena sikap boros dan israf akan membuat Anda tidak dicintai oleh Allah. Kemudian di antara sebab futur adalah dia berteman dengan ahli maksiat dan orang-orang yang tenggelam dalam melakukan tindakan yang mubah. Boleh saya sebut sosialita. Dia berteman dengan orang-orang sosialita. Sehingga kebiasaannya kebiasaan, ya, pengen makan-makan, pengen apa lagi misalnya, kebiasaan-kebiasaan, pengen hidup mewah, dan seterusnya. Dan ini bahaya. Sehingga bisa membuat orang itu jadi malas untuk beribadah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikuti agama khalilnya, kawan dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Sehingga kalau komunitasnya, circle-nya adalah orang-orang kayak gitu, nanti dia terpengaruh seperti itu. Untuk melihat seperti apa kondisi kualitas agama seseorang, Anda lihat circle orang itu. Circle-nya orang kayak gini, kurang lebih sama. Penampilannya juga kayak gitu. Selanjutnya adalah jarang ingat mati, jarang ingat urusan akhirat. Ini bahasa lainnya sibuk dengan dunia. Sehingga dalam pikiran dia hanyalah aktivitas dunia dan dunia. Target-target dunia. Dia tidak ingat mati. Kata Rasul SAW, dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha fa inna fiha ibratan. Sekarang silakan lakukan ziarah kubur, ada pelajaran berharga di sana. Dalam ayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Fazurul kubura, silakan ziarah kubur. Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Karena dengan ziarah kubur akan membuat orang itu jadi lebih zuhud terhadap dunia dan dia lebih teringat akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik. Sehingga kalau orang ziarah kubur, dia merasa aku enggak lama akan menyusul mereka. Sementara aku butuh bekal yang banyak untuk perjalanan yang panjang. Maka di saat itulah dia akan lebih menyiapkan diri dalam rangka untuk mencari bekal. Selanjutnya bagaimana al-ilaj, mengobati penyakit futur ketika ibadah. Yang pertama adalah bisyahnin nafsi tujahadil amal. Kalau kita beramal, malas untuk beramal, perlu dipaksakan. Perlu dipaksakan. Sehingga paksakan diri Anda untuk beramal. Dan bentuk memaksakan itu nanti akan benturan dengan hawa nafsu. Ini akan benturan dengan hawa nafsu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Adapun orang yang takut
di hadapan Allah dan dia menawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga itu adalah tempat kembalinya. Sehingga kata kuncinya adalah tahan hawa nafsumu. Karena kalau kau tetap seperti itu, selamanya kau tidak akan bisa untuk memaksakan diri, atau selamanya kau tidak akan bisa untuk berbuat ibadah. Butuh dipaksakan. Sehingga qiyamul lail itu butuh dipaksa, puasa sunnah itu butuh dipaksa, baca Quran itu butuh dipaksa, semua butuh dipaksa. Jangan terlalu mengasihani diri. Kasihan diri saya. Orang yang terlalu mengasihani diri kadang dia akan malas-malasan. Akhirnya banyak kelimbang-kelimbung. Kelimbang-kelimbung itu apa? Kaum rebahan. Isinya cuma rebahan aja. Karena terlalu mengasihani diri sendiri. Padahal sebenarnya dia mampu dan bisa untuk lebih dari itu. Baik. Kemudian yang kedua, dia baca fadilah-fadilah amal. Sehingga biar termotivasi untuk beribadah, baca fadilah amal. Rasulullah SAW menyebutkan tentang fadilah amal salat 5 waktu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Coba bayangkan, kalau di depan rumah kalian ada sungai, dan kalian mandi di sungai itu sehari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah masih ada daki yang tersisa di badannya? Apakah masih ada kotoran yang tersisa di badannya? Qalu, maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Tidak akan tersisa kotoran di badannya. Qala, kata Nabi SAW, fadzalika mathalus salawatil khams. Seperti itulah kondisi salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapuskan dosa-dosa dengan salat 5 waktu. Hadis riwayat Muslim. Nah, walhamdulillah. Sehingga kalau orang diberitahu tentang fadilah-fadilah amal tadi, dia akan lebih rajin dan lebih serius ketika beramal. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadana kafaratun lima bainahunna ma lam taghshal kabair." Antar salat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, akan jadi kafarah untuk dosa yang dilakukan di antara keduanya. Sehingga antara duhur sampai asar orang berdosa. Ketika dia salat asar, menghapus dosa di salat sampai waktu duhur. Asar sampai maghrib dia berdosa. Ketika dia salat maghrib, menghapus dosa-dosa yang dia lakukan antara asar sampai maghrib, dan demikian seterusnya. Selama perbuatan dosa besar dia jauhi. Sehingga di sini memberikan kita peringatan bahwa dosa besar itu bisa menjadi penghalang dosa kecil terhapus. Nabi SAW juga bersabda, salat jamaah afdalu min salatil fadhi, lebih afdal daripada salat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, dilipatkan 27 derajat. Dan orang akan mengejar pelipatan. Gaji Anda berapa? 5 juta per bulan. Mau nggak dilipatkan? Ya jelas mau. Berapa kali? Gaji Anda saya lipatkan 10 kali. Jadi 50 juta Pak? Iya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Pak? Nah, ngejar pelipatan 10 kali saja, orang itu akan sanggup untuk melakukan syarat yang berat. Kamu harus sanggup seperti ini, kamu harus bisa seperti ini. Nanti gajimu akan kami lipatkan 20 kali, 10 kali. Itu sampai harus dikejar serius. Bagaimana dengan yang pelipatan 27 kali? Tapi kenapa masih banyak orang yang malas-malasan untuk melakukannya? Selanjutnya adalah
banyak berdoa dan serius merasa butuh kepada Allah. Al-iltija ilallah maksudnya adalah bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah artinya gimana, Pak? Ya, dia pasrah kepada Allah untuk melakukan ibadah kepadanya karena dia tahu bahwasanya yang memberi hidayah adalah Allah Ta'ala. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu. Masya Allah. Coba bayangin, andaikan Bapak disalami Nabi SAW, lalu beliau mengatakan kepada Bapak, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu. Kira-kira perasaan apa yang ada pada diri Bapak? Mungkin kita akan menangis. Baik. Faqala, kemudian Nabi SAW memberikan pesan kepada Mu'ad. Usika ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Bukti rasa cinta itu, Nabi SAW ngasih pesan sama Mu'ad. Jangan kau tinggalkan di setiap penghujung salat untuk kau baca. Inilah doa dari sosok yang mencintai kepada yang dicintai, dan yang mencintai ini seorang manusia tertinggi, Khalilur Rahman, Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Kemudian memberikan doa kepada orang yang beliau cintai. Jadi Anda bisa bayangkan, doa dari manusia terbaik kepada orang yang beliau cintai. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah sebaik mungkin kepadamu. Masya Allah. Maka selayaknya kita rutinkan doa semacam ini, sehingga Anda bisa rajin-rajin baca doa seperti ini menjelang salam, atau mendekati, atau ketika sujud terakhir, atau sujud yang sebelumnya, atau ketika sholat, terutama menjelang salam. Nabi SAW menyebut fi duburi kulli salatin, di setiap akhir, di dubur setiap sholat, bagian akhir dari sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan tampakkan kalau Anda butuh bimbingan Allah untuk bisa beribadah dengan rajin kepadanya, beribadah dengan baik kepadanya, mensyukuri nikmatnya. Selanjutnya yang kelima adalah memperbanyak membaca kitab-kitab Ar-Raqa'iq wal Akhirah. Ar-Raqa'iq itu kitab-kitab yang tujuannya melembutkan hati, seperti kitab tentang Tazkiyatun Nufus. Di antaranya ada yang merekomendasikan kitab ini, Al-Iman Awalan Fakaifa Nabda'u Bihi. Iman yang utama, lalu bagaimana yang harus kita lakukan setelah kita beriman. Karya Dr. Majdi Al-Hilali. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak istighfar, bertasbih dan berzikir. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, syariat Islam itu sangat banyak dan beragam. Fa akhbirni bi syai'in, maka tolong sampaikan kepadaku tentang satu amalan atashabbathu bihi, yang aku bisa rutinkan agar lebih ringan untuk menjalankan syariat Islam. Qala, jawab Nabi SAW, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Jadikan lisanmu
selalu basah dari zikrullah. Hadis dari Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maksudnya gimana, Pak? Para ulama mengatakan, orang ini mengadu kepada Nabi SAW banyaknya syariat Islam, itu sampai beliau merasa keberatan. Ada ibadah A, ibadah B, ibadah C, ada aturan A, aturan B, aturan C. Saya kayaknya keberatan untuk bisa melakukan semuanya. Beliau minta tolong kepada Nabi SAW, ada nggak saran agar aku bisa lebih ringan untuk melakukan itu? Dan beliau sarankan, la yazalu lisanuka rudban min dzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dari zikrullah. Jadikan lisanmu selalu basah dari zikrullah. Masya Allah. Kok bisa, Pak? Karena orang kalau lisannya basah dari zikrullah, dia akan lebih ringan untuk melakukan ibadah kepada Allah untuk jenis ibadah yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Ustadz untuk materinya pada siang hari ini. Kita masuk ke tanya jawab. Kami persilahkan kepada Ibu Putri Zauti. Kami persilahkan dengan singkat dan jelas, Ibu. Bisa dibantu untuk dibuka mic-nya, Ibu. Ibu Putri Zauti. Jazakillahu khairan, Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Amin, Allahumma amin. Afwan Ustaz, tadi Ustaz menyinggung masalah sholat. Ana ada membaca dari kitab Ustaz, tafsir sholat halaman 3940, bahwa orang yang akan mendapatkan ketenangan jiwa, ini dari tulisan Ibnul Qayyim, Ustaz, orang yang akan mendapatkan ketenangan jiwa ketika sholatnya itu sudah mencapai level kelima. Dan ketika Ana cermati dan Ana coba untuk mengerti bahwa ini kalau orang itu tersebut sudah mengamalkan maqam musyahadah gitu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Dan level keempat itu baru orang yang merasa dekat dengan Robnya dan baru mendapat pahala. Bagaimana dengan orang yang sholatnya biasa-biasa saja, Ustaz? Terkait dengan futur juga mungkin tidak khusyuk gitu, Ustaz. Bahwa level 1 dan level 2 itu dihisab dan mendapatkan pahala gitu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Al-Wabilus Sayyib bahwa manusia ketika sholat itu ada 5 level. Level yang paling rendah itu orang yang ketika sholat fisiknya kurang, fisik sholatnya kurang. Jadi mungkin wajibnya ada yang kurang, rukun-rukunnya tidak sempurna, wudunya asal-asalan. Ini level yang paling rendah. Wa huwa mu'aqab, kata Ibnu Qayyim, dia akan dihukum. Orang ini akan dihukum. Dan itulah seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat yang lalai dari salatnya. Level yang berikutnya atasnya adalah orang yang fisiknya salatnya sudah bagus, wudunya sudah sempurna, gerakan salat rukun dan wajibnya sudah dikerjakan semuanya. Dia tumakninah, tidak sebagaimana salatnya orang munafik yang terlalu cepat, ya, sehingga dia merasa bangga dengan salat cepat. Orang seperti ini salatnya fisiknya udah bagus, tapi batinnya hilang. Batinnya hilang. Nah, untuk jenis yang kedua ini dia akan dihisab oleh Allah. Fahuwa muhasab, salatnya akan dihisab. Artinya, kenapa batinnya sampai hilang? Padahal secara fisik sudah bagus. Yang ketiga, orang yang salat tapi fisiknya udah bagus, batinnya keluar masuk. Kadang ada, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang. Nah, untuk yang seperti ini dia mukaffar. Salatnya bisa jadi kafar. Karena dia sedang berjuang melawan waswas. Kadang batinnya hilang, kadang masuk. Yang keempat, ada orang yang fisiknya udah bagus salatnya, kemudian batinnya sudah fokus. Nah, orang seperti ini salatnya akan bisa bernilai pahala. Fahuwa muthab, dia diberi pahala. Nah, tingkatan yang tertinggi adalah muqarrab. Orang yang sudah sampai level musyahadah. Level musyahadah itu seperti apa, Pak?
Seperti sabda Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tara. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah berada di hadapanmu, seolah-olah kau melihat Allah. Nah, seolah-olah kau melihat Allah ini melihat apa? Itu yang dimaksud dengan melihat level musyahadah. Level musyahadah adalah dia ketika beribadah memunculkan istighdarul qalbi, perasaan dalam hatinya, bahasanya dia sedang di hadapan Allah. Di depanmu ini ada Allah. Coba bayangin kalau ada orang bekerja dan bosnya itu tepat ada di depannya, atau bosnya mengawasi dia secara langsung, ada hadir di situ, maka dia akan sangat sungguh-sungguh dalam beribadah. Itulah level musyahadah. Maka kalau kita gimana Pak? Mungkin kita nggak bisa sampai level musyahadah seperti yang dialami Nabi SAW, sehingga ketika sholat kakinya bengkak sampai nggak terasa. Atau seperti yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Zubair ketika beliau sholat sedang digempur masjidnya dengan senjata, beliau tetap bertahan karena merasa nggak dengar apa-apa. Saking fokusnya orang, seolah-olah sampai dia berada di nirwana ketika sholat. Nah, yang kayak gini memang berat, maka butuh berlatih. Nah, kita bisa level 3 saja insya Allah sudah sangat bagus, sehingga lahiriah sholatnya udah bagus dan memperjuangkan kondisi batin agar tetap bertahan, walaupun kadang hilang, kadang bertahan, kadang balik, kadang hilang. Namun tidak jadi masalah, sebab dia memperjuangkan untuk selalu khusyuk. Wallahu a'lam. Izin membacakan pertanyaan Ustadz. Ada orang yang melakukan dosa besar, tapi mereka bertaubat lalu kembali lagi bermaksiat. Namun mereka sangat taat beribadah, rajin ibadah, sangat mencintai Allah. Apakah ketaatan, rasa rajin beribadah tersebut pertanda Allah sudah mengampuni dosanya? Jadi saya ulang, dosa besar lalu taubat, maksiat lagi. Tapi mereka juga taat beribadah. Apakah modelan begitu? Itu tanda Allah mengampuni dosa mereka. Baik, Nabi SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. "Laulam tudhnibu," andaikan kalian tidak pernah melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan binasakan kalian. Kalau seluruh manusia ini enggak pernah melakukan dosa, Allah akan matikan mereka. Wala jaa biqaumin, lalu Allah gantikan dengan sekelompok kaum yudhnibun, yang mereka berbuat dosa, fayastaghfirunallah, lalu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah, fayaghfirulahum, kemudian Allah ampuni mereka. Artinya apa? Namanya manusia pasti pernah berbuat dosa. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang berbuat dosa, lalu dia bertobat, balik lagi berbuat dosa lagi, tobat lagi, balik lagi berbuat dosa lagi? Apakah ketika dia rajin beribadah, dia berdosa, tapi setelah itu dia rajin beribadah, itu tanda bahwasanya Allah telah mengampuninya? Kembali kepada apakah dia sudah bertobat atau belum. Apakah dia sudah bertobat atau belum? Karena ada orang yang dia berbuat dosa, tapi dia rajin maksiat. Dia berbuat dosa, tapi dia rajin ibadah. Jadi boleh saya sebut, Anda boleh bedakan dua hal ini. Ya. Ada dua hal yang ini berbeda ya. Bedakan antara ritual ibadah dan taat aturan agama. Nomor 1, nomor 2. Mana dari dua ini yang lebih sulit? Melakukan ritual ibadah atau taat aturan agama? Kenyataannya
nomor 2 ini lebih sulit. Sehingga ada banyak orang yang rajin sholat, rajin puasa sunnah, tapi dia suka melanggar aturan agama. Sehingga di saat yang sama dia rajin sholat, rajin puasa, tapi di saat yang sama dia koruptor. Di saat yang sama dia suka nonton yang gak benar, tapi dia rajin ibadah. Sebab yang kedua ini lebih berat daripada yang pertama. Terbukti banyak orang yang melakukan pelanggaran, baik aturan masalah muamalah, aturan dalam masalah menjaga diri ketika berinteraksi dengan orang lain, aturan dalam masalah dia bertetangga dan seterusnya. Banyak dilanggar, tapi dia rajin tahajud. Maka dia mungkin berhasil dari sisi ritual ibadah, tapi gagal yang kedua. Baik. Nah, kemudian ketika ada orang melakukan pelanggaran, maksiat kan di sini ya, pelanggaran terhadap aturan agama. Ada orang melakukan pelanggaran terhadap aturan agama, dia berdosa. Tapi di saat yang sama dia rajin ritual ibadah. Itu apakah pertanda kalau tobatnya diterima? Ya, sebenarnya yang lebih kita pertanyakan adalah apakah dia sudah bertaubat? Apakah dia sudah bertaubat? Ya sudah bertobat, Pak. Nyatanya kan dia rajin ibadah. Belum tentu. Karena taubat dengan ibadah itu beda. Taubat itu gimana, Pak? Taubat itu adalah ketika yang bersangkutan melepas dosa tersebut. Dia melepas dosa tersebut. Yang kedua, dia menyesali dosa itu. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi. Bisa jadi ada orang yang dia berbuat dosa dan dia tidak menyesali perbuatan dosa itu karena merasa ibadahnya bisa menghapus dosa itu. Sehingga dia korupsi tapi dia nggak menyesal dengan korupsinya. Karena dia merasa nanti dipakai untuk haji, dipakai umroh, selesai. Belum lagi yang ini, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau dia masih punya rencana setelah ibadah saya akan mengulangi maksiat itu. Sehingga di sini tidak mengulangi maksudnya adalah tidak ada rencana untuk kembali berdosa. Tapi kalau dia masih punya rencana untuk kembali berdosa, berarti dia tidak ada tekad untuk mengulangi. Nah, berarti yang bersangkutan belum taubat. Maka kita tidak bisa mengatakan saat dia rajin ibadah, oh berarti dosa-dosanya diampuni. Indikator itu bisa jadi tidak berlaku kalau yang bersangkutan belum bertobat. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, saya belakangan berusaha tuh berdoa agar Allah lapangkan hati dan pikiran saya. Beristighfar setiap kali terbersit ingin mendoakan hal buruk bagi yang pernah menyakiti saya. Kadang saya merasa ujian ini sudah di luar kemampuan saya. Kadang dalam sholat saya sering terbersit pengen perlakuan buruk mereka tuh. Apa yang seharusnya saya lakukan? Jadi memang memaafkan, enggak. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Ya. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan? Menjadi pertanyaannya, beliau cerita, bolehkah hal begitu gitu loh. Terbesit untuk tidak memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Ujian beliau terbesar itu apa? Disakiti oleh orang lain atau gimana? Kurang lebih seperti itu, ada yang pernah menyakiti kalau di. Ya intinya kalaupun yang bersangkutan tidak memaafkan itu boleh. Ada orang berbuat zalim sama kita dan dia tidak minta maaf sama kita, dan kita nggak ridho, dan kita tidak memaafkan dia, itu boleh. Kok bisa Pak? Katanya kan kita disuruh jadi pemaaf. Iya, kita memang disuruh jadi pemaaf, tapi tidak memaafkan itu boleh. Sehingga nanti Anda bisa nagih di akhirat.
dia tidak merasa bersalah sama saya, padahal dia banyak berbuat salah sama saya. Dia mengambil harta saya, dia pernah memukul saya, tapi dia tidak minta maaf sama saya. Terus kita nggak memaafkan, itu boleh. Ya. Karena ketika seseorang berbuat dolim kepada orang lain, tanggung jawabnya adalah di pihak yang mendolimi. Seharusnya dia minta maaf. Bukan tanggung jawabnya di pihak yang didolimi. Maka yang didolimi tidak memaafkan, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Ustadz, kami itu telah menikah 32 tahun. Suami saya setiap kali diajak beribadah bilang akan melakukannya, namun tidak pernah realisasi. Seperti sholat jamaah di masjid, bayar puasa Ramadan yang ditinggalkannya waktu safar. Saya khawatir apakah karena beliau terlalu banyak maksiat yang dilakukannya, karena beliau itu bergabung dengan yang orang-orang the have lah. Tapi saya tidak pernah dinafkahi. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang sebaiknya harus saya lakukan selain mengingatkannya, namun tidak pernah digubris? Baik. Pada posisi apa yang dia lakukan, ini kan ada kesalahan pribadi dan ada kesalahan kepada orang lain. Kalau kesalahan pribadi seperti maksiat pribadi. Kalau kesalahan kepada orang lain yang tadi Anda sebutkan, Anda tidak pernah dinafkahi. Istri kalau tidak dinafkahi suami, itu dosa suaminya. Walaupun istrinya mampu. Kecuali kalau istri ridho. Sehingga kalau dalam posisi istri nggak ridho, suami berdosa. Karena Nabi SAW mengingatkan, kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a mayyakut. Cukuplah seseorang disebut melakukan perbuatan dosa ketika dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Maka dalam hal ini, jika yang bersangkutan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dia berdosa. Sementara untuk posisi yang bersangkutan tidak beribadah atau malas untuk beribadah, maka mungkin perlu diukur dulu ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Kalau ibadah yang wajib harus disikapi serius, sehingga sang istri boleh sedikit memberikan tekanan. Ya, minta kepada suaminya untuk sholat, minta kepada suaminya untuk mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan karena safar. Sehingga tidak boleh nggak diqadha, karena kalau nggak diqadha tanggung jawabnya lebih berat. Ya, kalau nasihatnya ya sampaikan apa adanya, walaupun mungkin agak sedikit pahit. Atau Anda bisa kasih link YouTube yang isinya pengajian, mudah-mudahan beliau mau mendengar. Atau yang tadi barusan kita bicarakan, Anda potong, kasihkan ke beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati beliau dan suami bisa menjadi orang yang sadar ibadah dan ngerti tentang prioritas berkaitan dengan masalah harta. Wallahu a'lam. Ustadz, usia saya 57. Saya tuh kelupaan ya, kode puasa saya tuh udah nggak tahulah berapa hari. Bolehkah saya puasa sunnah Senin, Kamis, dan Ayyamul Bid? Sisanya nih hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad untuk puasa kode Ramadan semampu saya. Karena saya nggak tahulah berapa harinya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya sarankan, puasa sunnahnya tadi Anda jadikan niat qadha. Anda jadikan niat qadha, sehingga Anda prioritaskan yang wajib. Maka Anda puasa Senin, Kamis, dan Ayyamul Bid sebagai qadha Ramadan. Terus berapa hari Pak saya harus puasa qadha itu? Anda bisa prediksi kira-kira berapa jumlah hari Anda tidak puasa. Nanti boleh batas bawah, batas atas. Kalau saya ingat-ingat, saya selama Ramadan, setiap Ramadan itu pasti bolos 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Terus diakumulasi. Ya, anggaplah misalnya setiap tahun 5 kali. Lalu Anda akumulasi, kemudian nanti di akhir tahun total sekian hari. Maka Anda biasa puasa Senin Kamis selama sekian hari tadi. Wallahu a'lam. Ini berkenaan dengan bab gulu atau berlebihan tadi Ustadz. Perihal sholat duha. Apakah kalau sesuai sunnah untuk sholat duha boleh dilakukan setiap hari? Karena pernah membaca atau mendengar kalau Rasulullah tidak mengerjakan sholat duha setiap hari.
Mohon penjelasannya Ustaz. Memang ulama khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa salat duha tidak dianjurkan tiap hari, dan ada yang mengatakan salat duha dianjurkan untuk tiap hari. Karena Nabi SAW ngasih motivasi untuk salat duha. Ya, jadi beliau sebutkan bahwa setiap matahari terbit, maka ruas-ruas tulang manusia ini harus disedekahi. Kemudian Nabi SAW merinci bentuk-bentuk sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah, nahi mungkar sedekah, tahlil sedekah, tasbih sedekah. Ada banyak potensi sedekah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa yujzi'u dzalika raka'atad duha, dan itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat salat duha. Maka kalau kita ingin bersedekah untuk seluruh anggota badan tiap hari, berarti Anda silakan salat duha tiap hari minimal 2 rakaat. Wallahu a'lam. Mohon maaf Ustadz, ini nyambung yang sebelumnya tadi. Kalau puasa qadhonya di jadwal puasa Daud, bolehkah? Jadi puasa qadha waktunya bebas antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Intinya jangan sampai masuk Ramadan berikutnya sementara puasa qadha Anda belum selesai. Sebab puasa qadha ini prioritas. Wallahu a'lam. Untuk yang terakhir Ustadz, apakah ada doa sesuai sunnah setelah sholat tahajud? Kita bisa membaca doa selesai sholat tahajud atau selesai witir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Insyaallah dengan membaca doa semacam ini, mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala doa yang dibaca pasca tahajud, terutama pasca sholat witir. Baik. Apakah sholat wajib yang ditinggal wajib diqodho seperti puasa wajib juga kah? Meninggalkan sholat wajib karena sengaja yang benar tidak ada qadha'nya. Ya, kalau nggak ada qadha'nya malah senang orangnya. Bukan malah senang, dia punya tanggung jawab besar. Siapa yang jamin dia dimaafkan? Siapa yang jamin dia diampuni? Oleh karena itu, orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja tidak perlu qadha. Karena kalau dia qadha, ini apaan ini? Ini adalah dulu saya pernah meninggalkan sholat maghrib. Ini kan sholat maghrib sekian tahun yang lalu, bukan maghrib sekarang. Apa ini? Duhur. Saya dulu sering meninggalkan sholat duhur. Ini sholat duhur sekian tahun yang lalu, bukan sholat duhur sekarang. Ya, maka dalam posisi itu, ketika seseorang melaksanakan sholat qadha, hakikatnya dia melaksanakan sholat di luar waktu, jika tidak ada uzur. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena uzur, seperti ketiduran atau kelupaan, maka dia kerjakan ketika bangun atau ketika ingat. Wallahu a'lam. Bu Ida dari Perancis, silakan Ibu dengan singkat dan cepat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita membaca di dalam zikir pagi dan zikir petang itu kan ada yang berupa doa, misalnya doa Allahumma afini fi badani atau yang lainnya. Apakah itu boleh kita baca di waktu sujud, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Semua doa yang maknanya baik dan isinya permintaan boleh dibaca ketika sujud. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, atau Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Boleh. Karena dia tidak terkait amal tertentu. Yang tidak boleh itu yang terkait amaliyah tertentu. Misalnya masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh enggak kita baca ketika sujud? Ya salah tempat. Seharusnya doa seperti ini Anda baca ketika masuk toilet. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillah. Mohon maaf karena di sini sudah adzan asar. Kami mohon izin untuk undur diri. Semoga apa yang tadi kami sampaikan dalam kajian ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang istiqomah hingga akhir hayat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz untuk materinya dan tanya jawab.